Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah, perwakilan dari kelompok 2, di mana di sini saya akan sedikit membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni tradisi-tradisi Islam di Indonesia, politik dan pendidikan. Historis pendidikan Islam di Indonesia. Indonesia sebagai sebuah negara mempunyai sejarah yang panjang dalam konteks pendidikan, terutama berkaitan dengan pendidikan Islam. Terlebih, sejarah pendidikan Islam di Indonesia adalah suatu fenomena sejarah dari berbagai sisi seperti dasar, tujuan, pendidik, alat, materi, dan metode yang dikembangkan sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman teknologi sekarang ini. Meskipun dalam perjalanan sejarahnya, semua akan melebur dalam konteks di mana pendidikan berada, dan ia akan berlangsung sepanjang sejarah dan berkembang sejalan dengan perkembangan sosial budaya manusia setempat. Kenyataan ini makin diperkuat dengan adanya pendidikan tradisional yang merupakan bentuk dari akulturasi budaya tersebut. Relasi kekuasaan dan posisi pendidikan di Indonesia. Kenyataan sangat erat kaitannya karena di sisi lain, pendidikan agama Islam berada posisi yang sangat penting, terlebih pada era globalisasi sekarang ini. Pendidikan Islam meskipun mempunyai posisi yang strategis, nampaknya masih terkungkung dalam posisi yang cenderung defensif. Untuk tidak mengatakan tertinggal dan tidak mempunyai posisi tawar yang kuat, apalagi ke arah ofensif dalam pencaturan peradaban dunia. Sehingga sampai sekarang pendidikan Islam masih menapaki identitas dan peranannya untuk memiliki hegemonitas yang dominan dalam dunia global. Terlepas dari nilai-nilai agama yang menjadi dasar dari pendidikan nasional, pendidikan agama sempat menjadi masalah ketika masuk dalam sistem pendidikan nasional. Persoalan yang diperdebatkan adalah posisi sentral yang ditebarkan oleh pendidikan Islam dalam rangka membangun moralitas bangsa. Pemerintah selayaknya memberikan porsi yang seimbang dalam kancah pendidikan nasional, termasuk kurikulum yang ditentukan oleh atas. Terlebih, dunia pendidikan Indonesia memang tidak memiliki kurikulum baku, sehingga kurikulum yang diberlakukan di sekolah hanya satu yang terpusat, sehingga faktor daerah seringkali kurang diperhatikan. Di bidang pengelolaan, seharusnya dihindari sentralisasi kurikulum dan digunakan sebanyak mungkin desentralisasi. Peta politik pendidikan Islam era reformasi. Krisis yang dialami Indonesia pada bulan Juni 1998 telah menjadi petanda berakhirnya rezim Orde Baru dan juga menjadi pijakan awal menuju era reformasi. Indikasi ini pada akhirnya turut memberikan warna bagaimana politik pendidikan nasional bergulir, termasuk salah satunya adalah perubahan kurikulum. Sejak Orde Baru menghasilkan kebijakan kurikulum 1975 hingga 4 tahun setelah reformasi atau sekitar 27 tahun. Kurikulum pendidikan nasional tidak mengalami perubahan yang berarti. Setelah hampir satu dekade, kurikulum 1994 menuai banyak penilaian dari masyarakat sebagai kurikulum yang terlalu syarat materi, tumpang tindih, terlalu banyak hafalan, sentralistik, dan kurang mencerminkan desentralistik. Sementara siswa lebih cenderung diajar atau sebagai objek. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.